Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas konsol game portable lagi, yaitu Nintendo Game Boy Advance SP. Beda dengan Game Boy Advance yang sebelumnya saya bahas, kalau itu bisa dibilang gen pertamanya atau klasik dari GBA. Di Game Boy Advance SP ini ada banyak perubahannya, apalagi yang mau saya bahas ini modelnya 101. Oke, biar nggak makin penasaran, langsung aja di unboxing. Di dalamnya ini dapat unitnya, taruh dulu, dan dapat sebuah kabel buat ngecharge. Ini colokannya khusus ya, dan ujung satunya USB. Jadi bisa pakai adaptor charger buat handphone, tapi yang outputnya rendah aja. Udah cuma itu aja dapetnya. Lanjut cek unitnya. Oh iya, ini jadi kondisinya itu bekas. Saya beli di Tokopedia, harganya itu 350.000. Memang lebih mahal dari yang Game Boy Advance Classic, tapi segitu saya rasa udah cukup murah untuk yang model 101 ini. Ya semoga aja unitnya nggak ada masalah ya. Nah, untuk bentuknya itu kayak gini. Di depan ada tulisan Nintendo, di sisi atasnya ada tombol L dan R, dudukan aksesoris, lubang eksternal, biasanya buat kabel atau aksesoris gitu, dan lubang buat ngecas. Sisi kanannya ada switch on-off, di sini juga ada lampu indikator, power, dan cas. Di sisi bawahnya ada lubang buat tempat kaset gamenya. Oh iya, ini udah dikasih kaset gamenya, yaitu The Big Game. Untuk bentuk kasetnya ini masih sama ya, kayak GBA klasik. Jadi ya nggak ada beda untuk gamenya. Lanjut, sisi kirinya ada pengatur volume, bagian bawahnya ada keterangan Game Boy Advance SP, modelnya AGS 101. Unit ini tahun produksinya 2007 ya, berarti udah sekitar 15 tahunan nih. Dan di sini ada tutup baterai bertuliskan Game Boy. Oke, coba cek dalamnya. Di sini ada layar berukuran 2,9 inch. Ada tulisan Game Boy Advance SP dan ada kayak bantalannya gitu ya. Terus di sini ada tombol untuk mengatur kecerahan layarnya. Ada D-pad, tombol A dan B, speaker, tombol start, dan select. Untuk kondisi bodi, ini udah ada lecet-lecet, tapi menurut saya nggak begitu parah. Layarnya juga udah banyak goresan, tapi untuk engselnya ini masih lumayan kuat, nggak letoy. Ya wajar aja sih kalau nggak mulus dan sempurna. Ini kan barang udah lama banget. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan dari Game Boy Advance SP 101. Sekalian langsung tes gamenya ya. Game Boy Advance SP ini memang feel-nya beda daripada yang Game Boy Advance Classic. Karena dari bentuknya yang jatuhnya kayak portrait, layarnya di atas dan tombolnya di bawah. Gripnya jadi lebih terbatas. Pas dipencet juga tombolnya ini sedikit lebih kliki dan agak kecil ukurannya. Untuk layarnya ini sebenarnya ukurannya itu sama, tapi ini yang jadi bener-bener kelebihannya itu layarnya udah backlight. Jadi lebih terang dan jelas pas dimaininnya dibandingkan yang klasik. Untuk kecerahan layarnya ini bisa diatur 2 tingkatan aja, tapi itu udah lumayan. Backlight ini adanya di Game Boy Advance SP model AGS 101. Soalnya ada Game Boy Advance SP yang modelnya itu AGS 001. Itu masih front light, dimana belum sebaik backlight tapi lebih mending daripada layar Game Boy Advance yang klasik. Dari ukurannya memang lebih sedikit besar si Game Boy Advance SP ini kalau pas lagi dibuka. Tapi karena ini desainnya clamshell atau bisa dilipat, jadi bisa lebih kecil juga dan enak kalau dibawa-bawa atau dikantongin. Oh iya, ada lagi nih, untuk baterai Game Boy Advance SP ini udah pakai baterai isi ulang, jadi bisa di-charge langsung. Untuk jenis baterainya ini ternyata sama ya kayak baterai PVP, PMP atau konsol game KW gitu. Jadi masih cukup mudah ditemui saat ini. Tapi ada nih yang jadi kekurangannya dibandingkan yang klasik, yaitu nggak ada lubang jack audio. Jadi nggak bisa pakai earphone, kecuali kita beli lagi adaptor tambahannya, baru bisa.
Untuk gamenya ini, karena dia masih keluar di Game Boy Advance, jadi ya sama aja. Terus masih adanya fitur backward compatibility untuk memainkan Game Boy Color dan Game Boy original. Untuk performa memainkan gamenya nggak jauh beda, karena spek CPU dan memorinya itu masih sama. Oh iya, saya penasaran nih sama cartridge atau kaset gamenya. Jadi saya coba bongkar. Di dalamnya itu ternyata kayak gini. Ada semacam baterai. Nah, ini komponen penting untuk save dan load gamenya. Kalau baterai ini habis, kita nggak bisa save progress gamenya. Hilang ketika mau dimainin lagi. Jadi harus diganti baterainya biar normal. Sebenarnya ada juga kaset GBA yang di dalamnya udah nggak pakai baterai. Istilahnya udah pakai chip. Itu lebih bagus, nggak perlu gonta-ganti baterai. Nah, memang konsol game lama khususnya Nintendo, data save gamenya itu disimpan di kasetnya ini. Yang pernah saya coba, selain kaset GBA, kaset Nintendo DS dan 3DS juga sama. Data save gamenya itu nyimpen di kasetnya. Jadi kita bisa lanjutin atau load gamenya walau di konsol yang berbeda, asalkan kasetnya sama. Game Boy Advance SP ini dirilis sekitar tahun 2003, berarti sekitar 2 tahun setelah Game Boy Advance Classic pertama rilis. Kata SP sendiri berarti spesial, di mana ini merupakan versi upgrade-nya dari Game Boy Advance. Setahun kemudian, rilislah keluarga konsol game baru, yaitu Nintendo DS, yang punya upgrade lebih banyak dan perubahan besar di gamenya. Tapi masih ada nih fitur backward compatibility untuk memainkan Game Boy Advance, soalnya ada slot kasetnya. Bahkan di Nintendo DS Lite juga masih bisa nih. Untuk konsol keluarga Game Boy Advance, memang yang paling worth it itu menurut saya Game Boy Advance SP101 ini. Karena layarnya udah backlight, bikin nyaman dilihatnya, ukurannya juga nggak gede-gede banget dan nggak kecil-kecil banget, terus baterainya masih bisa diisi ulang dan mudah ditemui kalau pengen ganti. Unit ini juga masih cukup banyak yang jual dengan harga yang bervariasi, tentunya lebih mahal. Saya pernah lihat juga harganya tuh 500 ribuan, bahkan sejutaan juga ada. Jadi ya hemat sih, saya dapat yang harga 350.000 ini. Nah, ngomongin harga, kalau pengen main Game Boy Advance tapi tetap di sebuah konsol game ya, saya rasa Nintendo DS atau DS Lite itu jauh lebih worth it. Kenapa? Karena kita bisa dapetin harga yang lebih murah, spek yang lebih upgrade, layarnya juga saya rasa lebih baik, masih bisa mainin Game Boy Advance pakai kasetnya karena masih ada slotnya, bahkan bisa main game DS yang lebih banyak. Dijadiin versi tani juga bisa, biar nggak ribet, bebas cari gamenya. Tapi kalau memang pengen rasain langsung Game Boy Advance yang aslinya, atau buat dikoleksi gitu, ya silakan sih. Nah, kalau menurut kamu gimana? Pasti ada yang komen, mending main di handphone atau PC pakai emulator. Ya terserah sih, yang jelas main di konsolnya langsung itu lebih asik rasanya. Oke, jadi itulah pembahasan Game Boy Advance SP model AGS101 di tahun 2022. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.